yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ono Weturbo. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada yang terhormat Bapak Ono, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Danu, teman-teman semua atas kesempatannya. Ya minta maaf aja tadi saya URL-nya nggak dapat bingung. Ini stafnya Pak Ono kagak ngasih tahu soalnya. Tahu tuh siapa stafnya Pak Ono? Dulu ya. Agung tadi. Ngomong ke Pak Agung dulu. Saya share screen ya. Mudah-mudahan volume ini kalau volumenya kurang saya gedein lah. Biar kayaknya keras nih volumenya. Oke. Sebelum terlalu jauh, kita pengen tahu chat GPT itu seperti apa sih? Aduh, maaf. Efek puasa, Be. Nggak bisa ngomong. Aduh. Minum. Keselak kali tuh. Pelan-pelan aja, Be, pelan-pelan. Ya, kayaknya harus ngomong pelan-pelan ini udah. Oke, kita lihat dulu chat GPT apa dalamnya ya. Jadi dalamnya tuh sebetulnya kira-kira seperti ini. Kita cari yang gambar yang rada bagusan lah. Inilah, mungkin rada bagus nih. Kayaknya. Mana tadi di atas? Hilang. Yang ini, hilang. Mana ya? Ini ya? Kok nggak keluar sih? Oh, sorry. Tahu saya ambil dari sini aja biar nggak ada. Tadi bagus ini sebenarnya. Ntar. Saya pengen ngasih lihat cara kerjanya sih sebenarnya. Jadi di dalamnya ini sebetulnya ini mudah-mudahan kebaca ya. Nah, ini rada gede lah mudah-mudahan. Nah, ini rada gede, Saya gedein lagi. Oke. Kalau disederhanakan kira-kira di dalamnya dia mesin learning. Kira-kira gitu ya, mesin learning. Jadi kalau mesin learning itu kira-kira ini saya lagi berusaha mikir dalam bahasa yang sederhana supaya Anda semua gampang ngertinya. Jadi kalau mesin learning itu di dalamnya kira-kira ada kayak model atau database lah, kalau sederhananya database. Kalau orang jaringan lebih ngerti database kali ya. Ada kayak database yang sebelumnya diisi sama data-data. Cuman di database itu karena datanya udah banyak, kalau kita masukin pertanyaan di sini nanti dia cek ke database yang ini kira-kira mana yang cocok jawabannya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini udah kita kasih training dulu, kita kasih data dulu ke dalam machine learning tadi, kemudian kalau orang nanya dia akan jawab sesuai dengan datanya dia. Yang gila dari makhluk ini adalah datanya billion, banyak banget. Karena datanya banyak banget dan datanya itu teks, tulisan. Cuma tulisannya dikonversiin jadi angka ya. Jadi misalnya Ono angkanya 1, Padanu 2, base itu 3, path 4. Soalnya komputer menganalisanya dari bentuknya angka. Susah kalau dia kata-kata sebetulnya. Jadi ada tabelnya nanti kata-kata ini angkanya berapa itu ada tabelnya, kemudian yang diolah angka tadi. Jadi pertanyaannya pun dikonversiin ke dalam angka, nanti dibandingin sama database-nya. Ini dia nanya soal apa sih? Nanti dari situ dia akan kasih jawaban, kira-kira kayak gitu. Konsekuensi dari sini adalah kalau datanya jelek, jawabannya bisa salah. Jadi jangan khawatir. Ini ngasih tahu dulu bahwa si chat GPT ini bisa salah. Dia nggak pintar-pintar amat sih sebenarnya. Cuman lumayan lah buat belajar, kayak saya yang modalnya Iqra 1 jadi enak buat belajar. Kira-kira gitu. Oke, udah kebayang ya mudah-mudahan ini. Ya jujur dulu, ini kalau menguasain ilmu ini duitnya lumayan.
ini kalau kita menyembah berhala ya. Uangnya lumayan buat beli bakso tuh banyak banget lah. Bisa berapa kontainer kali ya. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, sekarang kita masuk ke sebelum terlalu jauh, kenapa bisa sampai si GPT ini bisa tumbuh? Karena ada makhluk ini nih sebenarnya, transformer ini. Ini yang bikin Google. Oke, Google tahun 2017 dia bikin algoritma atau apalah yang namanya transformer ini. Jadi ini masih baru, relatif baru 2017 mulainya, sekarang 2025 ya. Jadi sekitar berapa tahun? 8 tahunan lah. Ini udah dahsyat banget efeknya dan dikembangin terus ke hal-hal yang lain. Tadinya teks, kemudian bisa mulai masuk ke yang lain-lain. Kenapa ini jadi menarik? Karena ini bisa membuat tulisan. Kalau yang lain tuh membandingkan aja sih. Kalau ini mudah generate, membuat. Jadi lebih bagus lagi daripada yang lain gitu kira-kira. Oke. Stop sampai sini dulu. Sekarang kita masuk ke chat GPT-nya langsung ya. Nah, ini chat GPT-nya kira-kira, ini chat GPT ada beberapa. Ini ada chat GPT, kalau di Google ada Gemini lah, Gemini, kira-kira mirip sama chat GPT lah ya. Terus juga kalau di Microsoft ada Copilot atau apalah. Kira-kira nih kita bisa upload sesuatu di sini di Gemini. Nah, ini di bawah sini ya. Request access for a companion not now. Oke, jadi kita sama, kita bisa nanya, kita bisa ini segala macam. Nah, sekarang ini beres ya. Jadi ada banyak. Dan kita juga bisa bikin sendiri makhluk ini. Kalau bikin sendiri, bisa lihat catatannya di sini. onocenter.or.id/wiki. Kata kuncinya adalah Olama. Ini kita bisa bikin sendiri. Bentar, jangan langsung Olama lah, LLM. Jadi ilmu ini biasanya kita nyebutnya LLM. Large Language Model. Jadi kalau ChatGPT udah kayak nama produk sih sebenarnya. Kayak odol itu produk ya. Pepsodent tuh ini nama produk. Jadi kira-kira kayak gitulah. Odol juga nama produk sih. Apa ya bahasa yang benernya? Jadi LLM tuh nama akademik, nama ilmunya LLM, Large Language Model. Salah satu jenisnya adalah ChatGPT, Gemini, dan sebagainya. Kalau mau bikin sendiri, kita bisa install pakai yang namanya Olama. Ada juga yang namanya Lama. Cuman Lama itu tidak open source. Yang Olama yang open source. Kita bisa install di Ubuntu. Cara installnya gampang banget sih sebenarnya. Cuman apt install CURL sama NetTools kalau perlu. Terus download si Olamanya, selesai. Jadi perintahnya cuma gini doang sih sebenarnya. Nah, kalau udah jadi, nanti kita bisa jalankan ini Olama Run. Ini tergantung model apa yang mau kita pakai. Defaultnya dia biasanya Lama 3. Nanti kita bisa masukin siapakah Presiden Indonesia, bisa kayak gitu-gitu sih. Sama aja sama ChatGPT. Cuman yang ini command line. Ada grafiknya juga. Ada di mana grafiknya teh? Lupa. Pokoknya ada grafiknya lah. Pakai Open GUI kayak gitu-gitulah. Ntar, lagi penasaran. Uts, salah. Ini belum saya edit. Pokoknya ada grafiknya. Bentar. Di sini kali ya? Oh, ini dia. Open Web UI. Ini kalau diinstal, grafiknya keluar. Bentuk grafiknya seperti apa? Bentuk grafiknya seperti ini. Jadi ini sebetulnya Open Web UI ini. Oke. Nah, terus di dalam si Olama ini banyak model-model. Ada model yang bahasa Indonesia. Kalau kita pengen bahasa Indonesia ada Jayakut, ada bahasa B Chat, ini ada Rek Indonesia. Ada banyak sih. Sekarang udah banyak, udah lumayan. Cuman bikin model ini lumayan bikin pusing kepala karena kita perlu graphical processing unit di komputer yang lumayan gede dan harganya mahal. Jadi biasanya kita download aja yang ada karena kita kan rata-rata nggak punya duit ya. Jadi kita download yang ada. Oke.
Oke, ini masalah teknis. Jadi intinya yang pengen saya sampaikan, kita bisa bikin sendiri dan kita bisa main dari sini. Nah, sekarang kita masuk ke makhluk ini. Saya yakin sebagian besar dari Anda semua sudah pernah make. Nah, sekarang saya akan coba make ini buat belajar Islam. Cara paling blow on tuh kira-kira gini. Ini kalau misalnya di pesantren atau di tempat kuliah ya, bisa bikin gini. Buatkan 10 pertanyaan. Ini buat si kiai atau gurunya ya. Pertanyaan multiple choice tentang akhlak. Enter. Nah, langsung dia bikin pertanyaan multiple choice. Ini kurang perintahnya sih sebenarnya. Oh, ada dikasih jawaban langsung ya. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Ini dapat jawaban C. Ini buat anak-anak SMP gitu kali ya, atau SD kelas 5, kelas 6. Nih, jadi buat belajar. Jadi si guru untuk bikin soal gampang. Dan teknik ini bisa kita pakai juga di Best Path Network sebetulnya. Misalnya, nih caranya gini nih. Buatkan pertanyaan multiple choice tentang dynamic routing mikrotik. Jadi gampang sih sebenarnya, cuma gini-gini doang. Klik gitu, langsung keluar. Oke. Nah, kan enak kan buat bikin sengsara semua santrinya Best Path Network, jadi enak banget. Jadi bikin soal tuh gampang banget sih sebenarnya, sekarang mah sudah dahsyat lah. Oke, ini beres sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke yang Islam. Nah, ini buat terutama guru-gurunya buat bikin soal. Oke. Nah, sekarang jadi kalau mau nanti sertifikasi mikrotik atau Cisco, CCNA, kita bisa ngambil cara kayak gini aja buat latihan si orang-orang. Jadi dengan cara ini, kalau boleh saran sih pakai Moodle supaya keluar nilainya, biar Moodle yang ngitung nilai dan sebagainya. Oke, ini beres ya. Nah, sekarang kita mulai masuk yang pelan-pelan ke urusan Islam yang lebih dahsyatnya lagi. Sebelum terlalu jauh, kita cek dulu agamanya ChatGPT apa. Kan kita mau nanya soal Islam, kita harus tahu dong ChatGPT agamanya apa, Gemini agamanya apa gitu ya. Kita cek dulu ChatGPT apakah apa agama yang kamu anut gitu ya. Jadi kita pengen tahu dia agamanya apa, kirim deh. Sekarang kita cek juga Gemini lah, jangan mau kalah lah. Gemini kok nggak bisa. Gemini, apa agama yang kamu anut gitu ya, kirim. Tunggu sebentar, kata Gemini. Tuh, ini jawaban dari Gemini. Sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki keyakinan pribadi dan tidak menganut agama apapun. Nah, ini perlu dicatat. Jadi kita nanya agama Islam ini ke sesuatu yang ateis, yang tidak menganut agama, tidak percaya Tuhan barangkali juga. Coba. Oh, salah, ini saya bilang kami ya, salah kalimatnya, pertanyaannya salah. Makanya saya bengong, kenapa jawabannya kayak gitu ya. Ono Purbo adalah muslim. Iya, gue muslim lah, rese nih. Kamu sama kami beda banget. Nah, ini keren nih. Aku tidak memiliki agama karena aku adalah sebuah AI, tapi aku bisa membantu menjawab pertanyaan tentang berbagai agama, termasuk Islam, sesuai perspektif yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin diskusi tentang Islam atau hal-hal yang bisa membantu menjadi muslim lebih baik, aku siap membantu. Wah, keren, Bo. Jadi ini makhluk ateis siap membantu kita menjadi muslim yang baik, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita cek dulu, ini makhluk ini hafiz apa kagak, gitu kan ya. Kita cek kehafizan dari ChatGPT sama Gemini. Enaknya buat cek hafiz, masuk ke Depak dulu. Depak
Al-Quran. Mau cari ini sih, saya mau cari bahasa Arabnya lah. Quran Depak. Oke, kita masuk Quran Depak ya. Mau ayat kursi, Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman. Kita klik sembarangan aja ya. Cari surat-surat yang tengah-tengah lah. Misalnya Al-Mutaffifin. Oke. Ini cari ayat yang di tengah-tengah yang jarang dibaca gitu ya. Oke, saya ambil nih. Ini surat nomor berapa sih? Al-Mutaffifin teh 83 ya. 83 saya ambil ayat 7. Ayat 6. Klik kanan copy. Oke. Coba cek di sini. Ini surat dan ayat berapa di Al-Quran. Kita cek kehafizan si makhluk-makhluk ini ya. Coba cek di Gemini juga, jangan mau kalah. Ini surat dan ayat berapa di Al-Quran. Gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Oh, dapat yang langsung Gemini dapat. Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Oke, coba kita lihat di sini. Ada Al-Mutaffifin ayat 6. Oh, ini lebih lengkap. Kelihatan si siapa namanya? ChatGPT lebih bagus daripada Gemini ya. Ayat yang utama adalah surat Al-Mutaffifin ayat 6. Pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Allah alam semesta alam. Ini adalah bagian dari gambaran hari kiamat di mana semuanya akan berdiri bertanggung jawab atas amal perbuatan mereka. Gitu. Dua-duanya hafiz, cuman ChatGPT lebih bagus, gitu ya. Gemini cuma sesuai ditanyakan, ya bener, ini saya cuma nanya ini doang sih. Kalau si ChatGPT lebih bagus, dia ngasih artinya apa, ngasih konteksnya tentang apa, ini beda. Kita bisa lihat bedanya sih sebenarnya. Oke, sekarang ini kan Arab. Kalau Arab kemungkinan besar dia bisa. Soalnya dia kemungkinan besar dia di training Qurannya udah dimasukin. Nah, sekarang kita cek arti. Ini punyanya Kemenak. Kita coba cek arti pakai yang ngaco-ngaco lah. Arti Al-Quran. Wah, jangan. Ya udah kepaksa ini dah. Saya pengen nyari artinya doang. Dia bisa nebak nggak dari artinya ini ayat mana gitu. Oke, ini saya ganti ini ya, ganti surat lah. Sorry salah. Kita lihat ayat kursi. Pengen tahu. Ini ayat kursi dari surat mana? Maaf. Ayat kursi dari surat apa? Ayat berapa? Gitu ya. Walaupun ini di Qurannya Kemenak udah dikasih tahu sih. Ayat kursi adalah surat Al-Baqarah 255. Oke, kita ambil nih. Atau kita ambil sebagian aja ya. Biar dia puyeng kepala nih. Sampai sini aja deh. Nih ya. Kalau semua kan dia jadi tahu. Kita bikin bego dia. Saya ambil sebagian aja. Bisa nggak dia nebak ini ayat mana? Ini arti dari ayat apa? Oke. Nih, saya colong dulu ya. Pertanyaannya sama antara ChatGPT sama Gemini, saya bikin sama aja dah. Oke. Ini saya enter di sini. Oh, si Gemini cepat banget ya di enter. Dia langsung tahu nih ayat kursi merupakan ayat 255 dari surat Al-Baqarah dalam Al-Quran. Surat ini sangat agung dan memiliki banyak keutamaan dalam agama Islam. Oke. Sekarang yang ini ayat kursi dapat juga langsung. Satu paling agung di Al-Quran, keutamaan sangat besar di antara perlindungan gangguan setan dan tanda keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi beres ya. Ya dia bisa nebak. Oke. Cuman jujur, saya punya pengalaman dia gagal nebak sih sebenarnya kalau arti ya. Kalau Arab dia biasanya nggak salah. Atau kalau mau gombal kita akan cari ininya deh. Sebagian aja.
Kita ambil sebagian ya. Kalau sebagian bisa gombal banget soalnya. Nih, saya ambil segini aja. Ini Ibrahim 14:2 ya. Oke, saya ambil sebagian. Bisa nggak dia? Oke, ini dari ayat mana? 14:2 tadi ya. Oke. Kita udah Gemininya nggak usah lah ya. Kita chat GPT aja lah. Oke. Nah, mulai salah dia. Mungkin sama kali ya. Mirip sih. Oh, beda di belakangnya nih, salah nih. Salah, dia salah. Oke, jadi dia bisa salah, jangan khawatir. Jadi bisa salah sih. Oke, coba kita gombalin dikit lagi ya. Udah gitu kita coba yang lucu-lucu lah. Habis ini saya ambil segini ya. Ini ayat 5, 14 ayat 5 ya. Oke, ini ayat berapa? Oke. Ada, bro. Udah mulai pusing. Oh, dapat dia. Ini dapat dia. Ibrahim 14 ayat 5. Jadi bisa dapat juga. Tapi bisa salah. Jadi kalau mulai sebagian salah, kalau full kemungkinan besar dia bisa benar. Kalau arti lebih parah lagi. Kalau sebagian kemungkinan besar bisa salah juga kalau arti. Deh. Ini beres sampai sini ya. Jadi lumayan lah hafiznya. Yang pasti Ono kalah sama dia. Kalau ditanya kayak gitu nggak tahu, tapi saya cuman kalau udah bacain surat saya bisa ngira-ngira ini kayaknya surat apa gitu, cuman itu aja sih. Tapi kalau ini surat ayat berapa, Ono nyerah, nggak bisa, nggak sanggup sampai level itu. Dia di atasnya Ono dalam hal ini. Oke, ini beres ya. Sekarang kita coba belajar yang sering sekali, ini jujur saya sendiri. Oh, ada pertanyaan nih. ChatGPT-nya berbayar. Iya, saya bayar sih, jujur. Saya bayar $20 sebulan ChatGPT-nya, soalnya emang saya butuh banget. Jadi ini agak curang, saya pakai ChatGPT yang bayar $20 karena saya butuh. Memilah dan memilih hadis sahih, dhaif dan palsu gimana? Ya udah, kita masukin aja. Ono mah kagak tahu jawabannya. Oke. Bagaimana memilih hadis sahih, dhaif dan palsu. Oke, enter. Memerlukan pemahaman ilmu hadis. Berikut adalah cara untuk membedakan keabsahan hadis berdasarkan kriteria yang ulama. Kriteria sahih seperti apa? Di sini ada. Oke. Rawi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus bersambung tanpa putus, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kok adil ya? Berakal, tidak fasik, tidak suka berdusta. Ini untuk yang sahihnya. Nah, yang doif, sanadnya putus, perawinya tidak adil, perawinya lemah dan sebagainya. Kalau yang palsu, ini kira-kira gitu. Ini contohnya ada, barang siapa yang tidur saat sholat asar, maka otaknya akan terganggu. Oh, ada kayak gituan ya. Ini yang doif, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki dan perempuan. Ini lemah. Oke. Terus masukkan hadis, kemudian suruh nebak itu jenis apa. Oke, kita cari hadis ya. Di Depak ada nggak ya? Nggak tahu saya. Ini jujur saya belum pernah sih. Hadis kita kalau yang asli kemungkinan dia bisa ya. Kita hadis palsu. Kita cari hadis palsu aja dah. Kalau jangan gini. Contoh hadis palsu. Contoh hadis palsu. Oke. Ini ya. Ini adalah contoh-contohnya. Abang 40 pula dia kembali kotoran. Abaikan dulu aja, Prof. Itu yang selanjutnya ada pertanyaan tuh. Oh, ada pertanyaan. Oh, diabaikan dulu. Ya udah. Ya, abaikan dulu.
Iya nih Pak Agung nih kalau ngasih perintah susah banget ya. Ada banyak pilihan model ChatGPT 4.0, 4.0 apa 4.0 nggak tahu ya. O1, O3, mini. Mengapa ada pilihan model tersebut? Kapan penggunaannya? Oke. Jadi masing-masing model. Jadi model itu di dalamnya si ChatGPT ngasih data buat training tadi. Semakin banyak datanya, semakin presisi dia bisa menjawab. Ada yang datanya, atau kalau nggak gini lah, kalau paling gampang ya, paling gampang. Nih paling gampang. Nih, saya gini aja copy paste, masukin ke sini. Apa beda model-model ChatGPT? Nih. Suruh ChatGPT-nya jawab aja. Sekarang udah enak sih. Nih, ini jawabannya ya. Model lebih cepat, lebih efisien, lebih murah dibandingkan GPT-4 biasa. Yang O1 turbo, cepat ringan. Yang mini hemat biaya, lebih cepat, kapasitas proses lebih rendah. Intinya gitu ya. Jadi intinya urusannya presisi sama kecepatan sih sebetulnya. Versi yang lebih tinggi mini. Jadi ini masalah presisi. Kalau versi lebih tinggi maksudnya presisinya ya. Aplikasinya bisa digunakan untuk kebutuhan respons yang cepat, akurat, tapi tetap hemat biaya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini banyak sih. Nanti bisa dicek satu-satu. Tapi inti sederhananya adalah model-model ini semakin besar si model, semakin presisi. Tapi gimana caranya dia besar, tapi nggak terlalu besar, kecil, konstruksinya dia bisa cepat tapi cukup presisi. Nah ini yang dikejar. Ini model terbaru canggih, yang ini eksperimen, optimasi khusus, versi ringan cepat hemat daya, versi lebih tinggi mini lebih ringan dan sebagainya. Dan modelnya masih banyak sih sebetulnya, gitu ya. Bagaimana cara mengetahui kedua jawaban adalah valid bukan halusinasi? Nah ini pertanyaan bagus. Sederhana sih cara saya sih biasanya. Dicek di Google akhirnya. Google-nya atau di pengetahuan yang kita benernya gitu. Kayak tadi tuh saya ngecek kan pakai Depak udah gitu dimasukin ke ChatGPT. Jadi kita tahu ada jawaban yang benernya. Baru dicek di ChatGPT. Jadi bisa keluar. Jadi harusnya cuman kalau kita pakai ini, minta maaf saya pakai yang berbayar. Dan di sini ada menu ini nih, search the web. Nah ini parah nih. Kalau di search the web diaktifkan, dia akan cek juga jawabannya dengan yang ada di web. Jadi kemungkinan buat salahnya jadi makin kecil banget gitu. Jadi saya biasanya search the web saya klik, saya aktifkan. Dengan cara ini dia bisa mengurangi halusinasinya gitu. Jadi dia tidak mengandalkan hanya modelnya dia sendiri, tapi dia juga cek juga yang ada di Google. Kira-kira gitu ya. Beres ya, udah kebayang ya. Tapi ini urusan tebak-menebak hadis ini keren banget ini. Saya belum pernah juga sih. Coba kita tes ya. Contoh hadis palsu. Ini saya ambil. Bisa nggak dia? Oke. Cek apakah hadis ini palsu. Oke. Palsu. Atau apa tadi satu lagi teh hadis palsu atau hadis yang lain itu apa? Doif. Oke. Atau doif. Atau tiga-tiganya tulis ya. Doif. Istilahnya apa satu lagi? Yang asli sahih. Oke. Sahih, palsu, doif. Kira-kira gitu. Nah, kita tahu itu kalau menurut Google palsu ya. Dia cek. Langsung tahu dia palsu. Oke, karena saya aktifin ini. Kalau nggak diaktifin mungkin bisa salah sih. Bisa salah dia. Tapi karena ini saya curang banget nih, ini saya aktifin search the webnya. Jadi kemungkinan besar dia jadi tahu gitu. Karena dia juga akan searching pakai Google sih. Gitu. Udah mulai kebayang ya. Caranya matiin, Prof. Hasilnya gimana, Prof? Coba kita ini udah data udah masuk sih.
Atau gini, cari yang lain. Ini ya. Cari yang lain. Oke. Kopi. Mudah-mudahan dia bego. Doanya bego. Parah. Oke. Ini saya geser dulu ya. Send. Ini kita tahu dia palsu ya. Oke. Cek. Oh, tahu hidayah. Dia ngecek berarti. Oke, rada pinter lah. Oke. Oh, dia kasih argumentasi lagi. Gile. Dia kasih argumentasi, ini hadis bertentangan sama ini, kira-kira gitu. Kalau yang Gemini, Prof? Oh, coba kita coba. Lu mah ngerjain gue. Saya juga penasaran. Masuk ke Gemini. Iya, karena akunnya Prof kan berbayar. Iya, curang saya, akunnya berbayar jadi karena butuh beneran saya jadi pakai yang berbayar. Oke. Tidak ditemukan. Status hadis tidak memiliki sanad. Ya udah bener sih, tahu dia palsu. Tapi dia nggak nyebut palsu langsung ya? Iya, nggak berani dia. Nggak berani dia. Parah nih Gemini, kagak punya nyali. ChatGPT lebih punya nyali. Ini dia ngambil cari aman nih si Gemini. Kalau ChatGPT eksplisit dia palsu. Lebih keren ini, gitu. Beres ya, udah mulai kebayang kan? Sekarang kita masuk ke wilayah-wilayah yang saya pusing. Jujur saya pusing banget. Saya pusing biasanya urusan waris. Oke, kalau baca di Quran juga waris kan satu surat sendiri ya, banyak di Anisa lah. Udah gitu hitungannya pening kepala. Sekarang kita misal buatkan perhitungan waris jika ada 3 istri. Oh enggak, kita kan cuma satu istri rata-rata ya. Satu istri, 2 anak perempuan, 3 anak laki-laki, 3 keponakan, 2 anak pungut ya, 2 anak tetangga, jumlah waris 100 juta misalnya gitu ya. Kagak tahu jawabannya berapa, gimana, pening kepala saya mah. Oh, langsung keponakan, anak pungut, anak tetangga bukan ahli waris, beres, coret yang itu. Sehingga kecuali diberikan waktu wasiat semaksimal 1/3 harta. Oke. Yang waris yang sah istri 1/8, 2 anak perempuan, sisanya dibagi dengan ahli berdasarkan 2/1. Oke. Jadi langsung duitnya nih 100 juta, 1/8 istri dapat 12 juta, sisa harta 87,5 dibagi, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi 3 anak laki-laki dari 2 bagian jadi 6 bagian, 2 anak perempuan 1 bagian jadi 2 bagian, totalnya 8 bagian, nilainya 80 tuh. Oh gitu cara. Asli saya baru tahu juga nih. Cara ngitungnya gitu rupanya. 87,5 dibagi 8 sekian. Nah tinggal laki-lakinya 2 kali sekian dapat 21, perempuannya 1 kali 10 dapat 10,sekian. Ini pembagian totalnya. Minta maaf, keponakan anak pungut atau tetangga tidak dapat warisan. Namun mereka bisa dapat warisan melalui wasiat yang maksimalnya 1/3 dari harta maksimum. Jika diwasiatkan sebelum wafat, bukan sesudah wafat. Ya nggak mungkin lah, kalau orang udah wafat bikin wasiat kan nggak mungkin juga ya. Gitu. Ini salah satu. Kalau cucu gimana ya cucu? Bisa cek tingkat halusinasi di website ini. Oh oke, ini ada informasi dari Pak Agung. Cek tingkat halusinasi website ini ya. Nah ini buat ngecek halusinasi. Coba kita lihat, saya juga belum tahu. Kok nggak bisa diklik susah banget ngekliknya. Ya sementara dicek lah. Visualcapitalist.com.
nggak bisa. Ini saya jelek kali. Ya udah, mudah-mudahan yang lain bisa. Ini tolong di email atau Pak Agung besok-besok. Saya mau catat juga, saya perlu ngecek ini apa sih namanya? Perlu ngecek halusinasi. Oke. Ini yang sering rese urusan waris, dan mudah-mudahan ini bisa jadi solusi bagaimana kita menghitung waris sih. Ini biasanya rese banget. Nah, cuman kalau warisnya bukan uang yang pening kepala nih, coba kita cek ya. Jumlah waris 100 juta, 2 rumah, 3 mobil, misalnya dia termasuk direktur Pertamina kemarin, jadi warisannya banyak nih, mobil, terus 4 motor gitu ya. Coba kalau dikasih barang bisa nggak dia ngitung? Saya nggak tahu juga, belum pernah nyoba sih. Punya kepala dia pasti barang. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, sekarang pembagiannya, nah, pusing kepala dah lo. Oh, misal, jadi harus dikonversiin ke duit semua. Kalau nggak dikonversiin ke duit dia nggak bisa. Jadi harus ada angkanya baru bisa dihitung, gitu ya. Jadi rumah harga sekian. Jadi kalau paling gampang berarti kalau untuk warisan berarti mendingan tuh barang-barang dijualin semuanya, dapat angkanya, dibagiin. Atau cara paling begonya adalah ini kan dapat jatah sekian nih. Ya, masih mana nih jatahnya? Ini dapat jatah ini ya. Ya udah dikonversin ke harga barang tadi, kira-kira gitu. Kata kunci keyword Google ini coba diketik tingkat harus. Oh, kata kuncinya ini ya. Oke. Ini buat Anda semua yang pengen. Jadi si ChatGPT salah satu ciri khasnya suka melakukan halusinasi sih. Oke. Nih. Yang kedua, Prof. Yang ini ya. Hasil studi. Oh. Kok bahasa Indonesia sih? Oh, berarti. Kok bahasa Indonesia sih? Yang webnya tadi itu, Prof. Nggak keluar gue. Lu? Ya, beda amal ibadah. Saya parah. Ya udah gampang lah, ntar dicari-cari. Iya. Hobi bikin bubur. Oke. Nah, oke, ini beres ya. Nah, sekarang kita mulai yang rada ngaco-ngaco dikit. Kita coba ngaco. Saya suka ngaco soalnya. Coba bikin pertanyaan. Misalnya pertanyaan rada gombal. Apa bentuk manusia pada saat di alam kubur? Bisa nanya-nanya yang gombal-gombal gitu kan? Coba kita lihat. Kok operation aborted sih? Ulang. Nah, pening dia. Bukan, jadi ruh. Lu berasa di alam barzah. Ini langsung, ini kalau dia ininya hadis ya, dia kasih tahu hadisnya apa. Bentuk manusia dalam kubur yang berwujud baik dan bercahaya. Nah, ini hadis lagi. Tapi dia, nah yang keren dari sini adalah dia ngasih apa? Dalilnya. Hadisnya nomor berapa segala macam dikasih dalilnya semua loh ini. Tapi intinya adalah ruh tetap ada, jasad mengalami kehancuran kecuali para nabi dan syuhada. Jadi ada yang jasadnya tidak hancur. Para nabi, syuhada tuh sampai sekarang ada barangkali ya, nggak tahu lah. Orang yang beriman ruhnya indah, bercahaya, berada dalam nikmat. Durhaka ruhnya buruk, disiksa dan kesengsaraan. 7 jasmani akan hancur tapi ruh tetap ada. Oke. Nah, ini kira-kira tapi dia kerennya ini dia ngasih ini ya, ngasih referensi ya. Tapi memang bukan di Quran ini, semua referensinya hadis semua nih. Gitu. Oke, coba kita tanyain biar lu pada serem semua nih. Ini kan alam kubur. Coba kita lihat di alam akhirat.
Ya kan kita tahu ya, ada alam dunia yang kita sekarang lagi hidup, lagi napas, lagi makan dan sebagainya, lagi nge-zoom itu alam dunia. Kalau udah mati alam kubur, kita udah ada jawabannya alam kubur. Sekarang kita masuk ke alam akhirat, bentuk kita seperti apa? Apa bentuk manusia pada saat di alam akhirat? Kita lihat referensinya apa nih dia. Tadi alam kubur bentuknya lebih ke arah hadis ya. Nih, parah loh. Manusia dibangkit dalam bentuk fisik. Oke, dan ini suratnya Al-Quran langsung loh. Wah, ini parah nih. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami tidak mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Oh, ini Quran, parah dah loh. Ini ada hadisnya juga. Jadi ini parah nih. Fisik. Jadi ini yang rada ngeri sih. Jadi di alam kubur fisiknya hilang, hancur. Di akhirat bangun lagi. Manusia akan dibangkitkan kembali dari tulang ekor, lalu tubuhnya akan disempurnakan oleh Allah, gitu ya. Nah, manusia akan memiliki ciri khusus sesuai amalnya. Oke, kalau yang orang mukmin di surga sempurna tanpa cacat. Kalaupun dia waktu di dunianya cacat, di akhirat nggak ada cacat. Oke, tingginya 27-30 meter. Buset. Jadi manusia tinggi besar sih sebenarnya ya. Jadi tinggi banget. Makanya ada raksasa ya. Penghuni surga akan selalu berusia 33 tahun dalam keadaan sehat, kuat, tidak pernah tua. Yang jadi masalah yang kafir dan dosa besar di neraka. Jarak antara dua bahu penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah perjalanan 3 hari. Waduh, jadi mereka terpisah satu sama lain, berarti udah gitu diazab, kulit mereka berulang kali diperbaharui dan terus merasakan siksa. Ini An-Nisa, wajahnya hitam, Quran semua nih. Kalau udah bagian akhirat, referensinya Quran semua, gitu ya. Di padang mahsyar, orang sombong seperti semut kecil. Ini hadis. Kesimpulan, manusia dibangkitkan bentuk fisik sempurna, muda, tampan, tinggi seperti Nabi Adam, 60 hasta, 20 sekian meter ternyata. Penduduk neraka dibesarkan, kulitnya terus diperoleh azab. Padang mahsyar orang akan dibangkitkan. Nah, udah. Jadi kebayang ya. Yang seru adalah gini nih. Di sini nggak ada kata-kata orang yang masuk neraka bakal masuk surga. Coba kita tanya ya. Mungkinkah mungkinkah di akhirat orang yang masuk neraka akan kemudian masuk surga? Surga itu ya. Enter. Oke. Ini kan banyak orang asumsinya gitu ya. Bisa nggak kalau nanti kita punya dosa masuk neraka, sudah gitu nanti masuk surga? Dalam Islam ada jenis penghuni neraka. Penghuni yang kekal tidak akan masuk surga, ini kafir, musyrik, dan tidak beriman. Itu ada di Al-Baqarah. Muslim maksudnya tidak akan masuk surga setelahnya. Oh, jadi kalau muslim punya dosa, memiliki iman, masuk neraka dulu untuk pembersihan dosa ini. Tapi ini kalau di sini jelas, ini Al-Quran ya. Di sini Al-Quran. Kalau yang urusan yang kekal, kafir, musyrik segala macam, Quran ya. Cuman kalau yang ini, yang muslim masuk neraka terus masuk surga, itu hadis. Oke, jadi bukan Quran, gitu ya. Quran lah, ada ya Qurannya, An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi kalau syirik udah jelas nggak akan bisa balik.
tapi harus muslim ya. Tapi dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, di sini dia rupanya kuncinya. Oke. Jadi ada Qur'annya ya. Oke. Nah, ini silahkan dibaca. Tapi jadi kalau saya ngebaca biasanya saya cari dalilnya apa gitu. Kalau ini eksplisit banget. Yang kekal itu ini. Yang sering kali saya juga bingung, apa bedanya? Ini ada pertanyaan. Surga pertalite paling akhir. Oke. Apa bedanya musyrik? Bisa gimana sih? Musyrik, syirik, fasik, apalagi tuh? Beda-bedanya apa tuh? Ntar kalau dapat istilah-istilah yang nggak ngerti tinggal tulis saja ya. Apa bedanya makhluk-makhluk ini gitu ya? Syirik menyekutukan. Oh, ini nggak sadar berarti ya? Menyembah selain Allah, percaya dukun, ini. Kalau yang ini sadar dan meyakini kesyirikannya parah. Kalau fasik adalah muslim yang melakukan dosa besar dan sering melanggar hukum Allah, tapi masih beriman kepadanya. Pemabuk, pezina, pencuri, orang yang meninggalkan sholat tanpa, ini kategorinya fasik. Dan ini banyak loh. Dan di Quran sering banget nih fasik disebut-sebut kan ya. Ini urusannya kayak gini ternyata gitu ya. Kalau ini jelas masuk neraka nih. Nah, ini mungkin yang masih bisa dimaafkan kalau dimaafkan gitu. Nah, di sini ada ininya ya. Ada dalilnya, ini ada dalilnya, ini banyak fasik, banyak banget dalilnya sebenarnya. Kalau di Quran banyak sebut fasik sih. Oh, ini jelas kategorinya muslim yang durhaka. Berarti mungkin yang pertamax itu kategorinya yang ini kali ya. Kali, semoga, nggak tahu dah. Bentar, ini apa? Fasik bisa diampuni dan masuk surga setelah dihisab jika masih mempunyai iman. Gitu. Musyrik mati dalam kesyirikan, kekal di neraka. Itu kira-kira kayak gitu. Beres ya. Sekarang kita kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Ini yang nanya si Pak ini. Pak Agung semua. Coba kita sekarang coba iseng-iseng melakukan. Ini ada cucu gua di sini. Ini lagi nge-zoom, Dek. Kamu udah bisa baca tapi, Dek. Udah suaranya aja nih. Nah, sekarang kita akan percobaan belajar agama yang lain pakai ChatGPT. Di antara Islam, Kristen, Protestan, apalagi Hindu, Buddha, Konghucu. Mana yang ini ya, mana yang diturunkan langsung oleh jangan nulis Allah di sini biar rada netral ya. God misalnya, pencipta alam semesta. Oke, sengajain saya ganti katanya pakai God supaya dia jadi bisa kemana-mana. Kalau Allah kan sangat Islam banget ya, kita membohongi dia. Sekarang kita coba lihat jawabannya kira-kira apa. Di antara Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mana yang diturunkan langsung oleh si pencipta? Kalau Islam udah jelas, kita tahu yang nurunin. Nah, ini dalilnya banyak banget dah, udah nggak usah khawatir. Oke, sekarang kita lihat bagaimana agama lain, Kristen, Protestan. Dia ngasih tahu ajarannya berubah seiring waktu. Ini yang jawab ChatGPT bukan Ono ya.
Ajaran ini berubah seiring waktu menjadi ajaran Trinitas dan doktrin lainnya yang tidak lagi sesuai dengan tauhid murni. Oke. Hindu, Buddha, Konghucu tidak berasal dari wahyu Allah. Ini pemikiran manusia dan filsafat. Beberapa ajarannya bisa mengandung kebijakan normal, tapi tidak berasal dari wahyu. Tapi kalau ini diakui dari wahyu sih. Awalnya tauhid yang diberikan Allah, tapi berubah. Nah, jadi kita bisa tahu yang tidak berubah ini. Mudah-mudahan. Atau kita cek aja. Bagaimana cara meyakinkan bahwa Islam tidak berubah dengan waktu. Oh, ada berapa agama seluruh dunia selain Islam? Oke, kita tanya aja. Pokoknya Ono sih sekarang cuma jadi tukang ketik ke ChatGPT ya. Berikut adalah bukti dan cara berpikir logisnya. Ini penting nih. Jadi kerennya adalah dia ngasih bukti. Oke. Buktinya ini dalil semua. Bukti bahwa tidak berubah di seluruh dunia sama. Jutaan orang menghafal Quran. Manuskrip kuno Quran ditemukan berbagai tempat di Turki, di Inggris ada juga ya. Identik dengan mushaf yang kita baca hari ini. Bahasa Arab dalam Quran masih asli, tidak diterjemahkan ke bahasa lain. Tidak ada kitab lain yang memiliki sistem penjagaan seketat Al-Quran. Nah, itu kalau dari Qurannya sendiri. Dari hadis Nabi juga dijaga ilmu sanad, ilmu ininya, keaslian dan rantai perawi. Masih hadis palsu bisa dideteksi. Hadisnya juga sahih dan asli, tidak berubah. Syariat Islam juga sama dari dulu sekarang. Salat 5 waktu, Ramadan, zakat, naik haji, hukum halal haram jelas. Ini jelas banget. Ini banyak banget loh, ini kategorinya lumayan lah ya. Oke. Terus ilmu pengetahuan, al-amiyah, teori Big Bang. Ini kok gue nggak percaya nih sih. Perasaan di Quran nggak ngomong Big Bang soalnya. Kalau ini ya oke. Ini ya, yang ini gue nggak percaya sih sebenarnya. Coba. Ini ada pertanyaan dari Best Path Network. Ada, wah Pak Danu nih, ada berapa agama di seluruh dunia selain Islam? Oke. Wah, ini pusing dia pasti jawabnya ini mah. Orang banyak banget. Ada berapa agama di dunia selain Islam? Ah, tidak loh. Sangat banyak. Tapi dijadikan katanya berdasarkan kelompok besar ada sekitar 4.000 agama diakui oleh berbagai komunitas. Agama terbesar di dunia selain Islam: Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Taoisme, Jainisme, apa itu nggak tahu, Sikh, kagak ngasih, agnostik. Nah ini banyak nih. Ateis tuh banyak di orang-orang bule. Mereka udah bingung nyari Tuhannya, akhirnya mereka jadi agnostik, tidak yakin Tuhan itu ada atau tidak. Kalau ateis tidak percaya Tuhan, lebih parah. Kalau agnostik tidak yakin. Beda antara tidak percaya dengan tidak yakin ya. Saya banyak ketemu orang bule yang ini sih sebenarnya, yang agnostik. Dia bukannya tidak percaya, dia kayaknya percaya tapi nggak yakin gitu. Beda nih, agnostik banyak. Kalau yang ini bisa berubah jadi Islam nih, makhluk-makhluk ini bisa berubah jadi Islam gitu. Total ada 12 agama besar di dunia yang memiliki pengikutan jumlah besar. Namun dihitung dengan agama kecil jumlahnya mencapai ribuan. Islam adalah agama yang diturunkan. Ini yang jawab ChatGPT ya, bukan Ono ya. Keren kan? Agama lain kebanyakan berasal dari pemikiran dan pemikiran manusia dan tradisi lokal. Hanya Islam yang dijaga langsung Allah dan tidak mengalami perubahan. Ini yang menjawab ChatGPT. Tolong diingat. ChatGPT itu tidak percaya Tuhan, tapi dia bisa jawab kayak gini. Gitu. Keren ini sebenarnya kategorinya sih. Gitu. Ini ada yang bocor ya, seru. Coba kalau saya pengen nanya gini, mengapa orang Kristen mu'alaf menjadi beragama Islam? Mengapa penganut agama ya, penganut
agama Kristen mualaf menjadi agama Islam, misalnya gitu ya. Bisa aja. Banyak pengaruhnya menjadi karena sifatnya rasional, spiritual dan emosional. Ini yang menyebabkan orang Kristen mualaf sih sebenarnya. Dibandingkan dengan Bible, banyak versinya, oke, sumber asli, tauhid nya jelas. Kalau di Bible mereka bingung sendiri, Tuhannya banyak, ada 3, bingung, orang Kristen bingung. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam dalam Islam lebih masuk akal. Nih Islam di jawaban. Islam selaras dengan sains, tidak ada dosa warisan. Islam lebih dekat dengan Yesus daripada Kristen. Muslim lebih dekat dengan Yesus daripada Kristen. Dalam Islam Yesus dihormati sebagai nabi dan rasul. Bunda Maria disebut sebagai wanita terbaik. Ada 2 wanita terbaik kalau nggak salah. Satu Bunda Maria, satu lagi barangkali istrinya ini ya, Firaun. Yesus tidak disalib. Nah ini di Islam Yesus tidak disalib ya, tapi akan turun kembali ke dunia sebelum kiamat. Dalam Kristen Yesus dianggap Tuhan tapi disalib, dibunuh. Maria hanya disebut dalam beberapa ayat di Bible. Dalam Kristen ada satu surat khusus bernama Maryam. Nah ini akibatnya orang Kristen akhirnya pindah ke Islam, kira-kira itu. Ini ada pertanyaan, pengaruh kepada kita jika ketergantungan pada ChatGPT. Kena halusinasi sih. Jadi ChatGPT itu buatan manusia dan informasinya belum tentu 100% benar. Kecuali kalau saya kan tadi belum di search ya. Kalau searchnya saya tambahin, dia akan searching di Google dan sebagainya, kemungkinan dia bisa dapat informasi yang lebih presisi. Jadi bahayanya adalah kita bisa salah. Jadi jangan 100% percaya sama ChatGPT sih sebetulnya. Jadi cek-recek terus. Tapi kalau saya sih curangnya gini, search-nya saya aktifin. Jadi probabilitas dia jawab benernya tinggi. Jadi ini semua masalah probabilitas aja ya. Gitu. Ini biasain aja. Jangan langsung kata ChatGPT gini, wah, cek dulu gitu. Ini kalau ini isengnya Ono nih, biasanya suka iseng kayak gini. Ini keren nih sebenarnya kalau Anda tahu cerita-cerita ini, jadi seru. Oh, oke. Gitu. Tapi kita bukan perbandingan agama ya. Ini bukan perbandingan agama, ini sebenarnya cuman ya informasi buat kita-kita aja lah. Sebagai penutup pertanyaan saya, Prof, selama ini kan tinggal hanya tanya ke ChatGPT apapun. Prompt engineering supaya tepat dalam setiap pertanyaan ada rumusnya tidak? Oke. Kalau saya prompt engineeringnya parah. Ini tadi saya cuma nanya dengan 1-2 kalimat doang ya. Saya kalau saya sebetulnya ChatGPT saya pakai buat bikin tulisan, bikin buku. Jadi bentuknya bukan pertanyaan pendek seperti ini. Jadi saya biasanya pertanyaan panjang banget. Misal, saya bikin buku ini dah. Oke, saya kasih lihat nih, lagi dikerjain sama Pak Agung saya teh. Parah. Saya masuk ke Google Drive. Saya lagi bikin buku tentang biar ilmunya nular, Prof. Jadi kalau prompt saya biasanya panjang, nggak sependek tadi. Kalau tadi pendek-pendek aja sih. Kalau saya biasanya panjang promptnya. Atau kita bikin buku aja lah ya, bikin buku paling kerasa. Buatkan buku tentang Islam dan teknologi. Buatkan outline dulu ya, buatkan outline buku Islam dengan teknologi. Oke. Atau jangan teknologi terlalu lebar kali ya, AI harusnya ya. Saya stop dulu. Bisa nggak di stop? Dia lagi mikir langsung. Alas ya. Bingung dia. Teknologi terlalu lebar, paling enak pakai yang rada ini. Buatkan outline buku Islam dengan artificial intelligence.
Ini buku ya. Misalnya kita pengen bikin buku seperti itu. Islam dengan Artificial Intelligence. Ini langsung keluar outline nih. Oke. Ini udah mulai keluar outline-nya. Wah, ada Ibnu Sina segala macam disebut ya. Parah. Waduh. AI dalam tafsir Quran dan hadis, chatbot Islami dan konsultasi agama. Serius? Bagus. Ini bagus nih sebenarnya. Ya udah, kita copy paste. Kita akan masuk ke sini dan kita akan bikin dokumen baru, buku. Salah. Dokumen baru. Salah dokumen. Salah folder. Pantes dia komplain. Saya nggak boleh masuk situ. Itu nanti ke share soalnya di situ. Oke. Ini baru dapat daftar isi ya. Oke. Sekarang saya pengen bikin ininya doang. Cari yang topik menarik ya. Mana? Nih, penggunaan AI dalam dakwah Islam, tafsir Quran dan hadis. Nah, saya ngambil segini udah mulai. AI dalam dunia Islam, peluang dan tantangan penggunaan AI dalam dakwah Islam, ini 3 kalimat ini. Nah, jadi saya bikin kayak gini aja. Buatkan tulisan tentang ini, 3 itu. Udah. Perhatiin ini mulai panjang saya bikin ya. Kalau saya bikin beneran biasanya saya panjang sih. Panjang banget. Jadi tolong pastikan ada cerita tentang ini, cerita tentang ini, cerita tentang ini, dan kalau bisa saya kasih panjang aja di situ. Nah ini mulai kelihatan nih, mulai panjangnya kelihatan. Nanti tinggal copy paste hasilnya sih. Wah ini ngehang dia. Apakah memungkinkan untuk ChatGPT untuk lelah? Ini dari pertanyaan dari Mas Hasnul. Apakah mungkin ChatGPT lelah menjawab pertanyaan? Mungkin. Lelah dalam arti ini bukan lelah nih, kelihatan dia ngehang ya. Ini ngehang loh ini. Saya ngeklik nggak bisa nih. Oh, udah mulai bisa lagi. Oke. Tadi nggak bisa diklik. Soalnya dia sambil nyari jawabannya. Oke. Tapi ini udah lumayan nih. Tapi yang keren apa? Di sini. Ini ada referensi nih. Ini ada referensi. Ini ada referensinya. Tapi saya bayar ya, saya bayar $20. Jadi waktu bikin buku, dia kasih referensi-referensi gitu. Dan ini juga ada referensi, dan di kesimpulan juga ada referensi dari ini. Oke. Jadi oke banget sih sebenarnya. Nah ini tinggal dicolong aja, copy. Nah sekarang masukin mana tadi? Ini. Saya masukin sini. Nih. Ya. Saya masukin sini. Tapi di sini perhatiin ini referensinya masih kayak gini kan. Site turn 02 search 2. Nah, ini serius, ada kata seriusnya ya. Saya cari di atas ini di sini. Nih, saya ambil. Coba saya copy ini. Alah. Ntar. Ya udah gini aja kepaksa dah. Saya ambil URL-nya. Ini ambil, saya masukin ke sini. Gitu. Jadi harus pelan-pelan sih ngambilnya. Ini bikin buku jadi cepet banget sih. Oke. Dan ini juga kalau di Best Path Network kita bisa bikin buku mikrotik lah, data center, bisa cepet sih dengan cara seperti ini gitu ya. Kalau selelah tadi sebenarnya kelihatan sih, ini lagi ngehang waktu saya klik itu dia ngehang dia. Kecapek, berat banget soalnya dia harus nyari kemana-mana dan itu ngabisin energinya lumayan, listriknya lumayan. Ini beres ya buat Mas Hasnul. Sekarang buat Mas Akhyar Lubis, dalam ChatGPT disediakan fasilitas API. Mungkin bisa dijelaskan tujuan dari API ini mungkin untuk network, apakah peran API ini? Jadi kira-kira gini. Contoh yang pakai API yang lama tadi, kalau masih ingat waktu saya di awal nerangin, lama waktu cara nginstall ChatGPT ya, LLM nih.
Nah ini ada pakai lama. Sebenarnya dia akan ngomong pakai API ke si ChatGPT sih. Jadi dia bisa ngomong pakai API ke ChatGPT-nya. Tapi ini belum saya terjemahin. Belum ada waktu. Tapi kira-kira salah satu cara supaya kita bisa bikin aplikasi sederhana, kita tidak perlu puyeng kepala, bikin nginstall Olama, nginstall model dan sebagainya. Kita bisa tetap pakai ChatGPT dengan aplikasi kita ngomongnya lewat API, kemudian kita bisa jawab lumayan presisi dengan ChatGPT. Cuman jujur, ini pakai duit, bukan gratisan. Oke. Apakah, wah ini pertanyaan banyak banget ya. Kenapa jika sering bertanya, jawabannya semakin nggak jelas? Oh, ini urusan presisi tadi sih. Jadi ini dari Mas Rahardian ya, Rahardian. Kenapa jika kita sering bertanya ke ChatGPT, terkadang jawabannya sering nggak jelas? Apakah mungkin AI itu bisa semakin bodoh jika sering ditanya, apalagi yang gratisan? Kalau yang gratisan ya, bukan semakin bodoh sih. Memang diprogram supaya nggak jelas. Bukan gitu ya maksudnya. Dia emang tingkat presisinya nggak dibikin sebagus yang bayar. Konsekuensinya jawabannya bisa jadi ngaco kemana-mana gitu. Nah, kita ngerasanya kayak nggak jelas. Kalau saya, karena saya emang butuh banget, ya udah saya bayar $20 sebulan. Makanya jawabannya jadi bagus banget gitu. Karena dia akan, saya bisa pilih modelnya. Ini kalau dilihat saya pakai model yang ChatGPT 4.0 ya. Bisa pilih model yang lain, ada banyak nih modelnya. Ini ada 4.0 schedule task, ada O3 mini, O4 mini high dan sebagainya, bisa dipilih. Kalau udah bayar dan bisa pakai milih model-model ini, jawabannya lumayan sih gitu. Nah, supaya jelas juga, supaya jawabannya tidak terlalu salah, main di ininya ya, main di promptnya harus jago juga. Jadi kalau lagi masukin perintah, kalau saya lihat kayaknya saya butuh lagi tambahin informasi tentang apa gitu, misalnya ini soal jaringan ya, misalnya tentang jaringan, buatkan tulisan tentang dynamic dynamic routing. Dia akan bikin tulisan tentang dynamic routing. Oke. Cuman kalau ini terlalu umum, saya pengen yang lebih spesifik, saya bisa nambahin di perintah ini. Oh, dia lagi searching di web lagi. Pusing. Ini butuh waktu nih. Nah, kalau kita nanti butuh yang lebih spesifik, saya harus nambahin tulisan tentang dynamic routing, terutama tentang OSPF di mikrotik kayak gitu. Jadi harus spesifik banget. Dengan cara itu tulisannya jadi bagus banget. Kalau yang ini, karena ini terlalu lebar, nih bingung sendiri kan dia. ChatGPT-nya bingung. Ini udah mulai susah nih. Dia bingung dia karena terlalu lebar banget. Gitu. Ini kira-kira buat Mas Rahardian. Mas Yusuf Maulana. ChatGPT ini dia dapat referensi setiap jawabnya dari mana? Kok hampir semua pertanyaan bisa dijawab sebagai misal jawabannya benar kalau saya klik search. Tapi kalau nggak diklik search, dia itu sudah di model-model yang ini ya tadi ya, ada GPT 4.0 segala macam. Mau di Gemini juga ada model-modelnya. Model-modelnya itu banyak sekali buku-buku dan tulisan dimasukin. Gitu. Makanya dia bisa presisi, dia bisa pinter, kayaknya pinter, padahal sebenarnya enggak sih. Karena dalam model yang dimasukin memang tulisannya banyak banget. Nah ini langsung, ini lagi mikir ini ngehang nih, biasanya. Tuh ngehang ini. Ini contoh ngehang nih. Ini saya nggak bisa klik nih. Ini saya klik tapi nggak bisa masuk ke promptnya. Ini udah mulai kelihatan ngehang. Ini pertanyaan kayak gini ngehang dia tuh sampai wait, page unresponsive, wait gitu. Ini kelihatan ngehangnya ya. Nah, ini dari Mbak Siti Nur Indah. Pengaruh kepada kita jika ketergantungan pada ChatGPT. Bisa baik bisa jelek pengaruhnya. Yang jelek dulu ya. Yang jelek. Kalau kita terlalu naif, terlalu percaya,
langsung kita percaya aja apa yang disebutin sama ChatGPT. Nah itu bahaya gitu, karena ChatGPT bisa salah. Hati-hati. Itu yang pertama, yang jeleknya. Yang baiknya gini, seringkali saya kan sering sekali pakai ChatGPT juga ya. Sering sekali saya jadi dapat ilmu dari ChatGPT karena dia memang database-nya gede banget. Dia juga tadi kalau saya klik search, dia akan search di Google, jadi jawabannya bisa bagus sekali. Dan bagusnya si ChatGPT, dia bisa bikin summary, dia bisa bikin apa ya, rangkuman dari ilmu yang kita tanyain. Dengan cara itu, kalau saya belajar, saya nanyanya ke ChatGPT sih, jujur. Kalau nanya ke manusia, otak kita tuh terbatas sih. Jadi kalau saya nanya ke ChatGPT, walaupun dalam hati kecil saya tetap harus hati-hati, jawaban dia belum tentu 100% benar. Tapi kalau kita udah sering nanya, ke ChatGPT segala macam, kita udah punya, di kepala kita udah punya gambaran kan, oh ilmu yang benar kayak gini. Jadi kemungkinan ya kita jadi cukup hati-hati lah. Jadi kalau mau pinter, gampang, cepet, saya akan nanya ke ChatGPT sih, asli. Ini dari Mas Alwiansyah. Apakah kemunculan DeepSeek AI sebagai model gratis akan mengurangi pengguna ChatGPT? Waduh, yang itu nggak tahu. Jujur saya nggak tahu dulu. Ini tadi yang ini ya. Ini kurang. Ini yang tadi ya, pertanyaan buat dynamic routing. Nah nanti kita bisa extend dari sini. Nah ini kita saya nggak tahu jawaban yang ini. Saya tanyain aja ke ChatGPT. Parah. Apakah kemunculan DeepSeek AI sebagai model gratis akan mengurangi jumlah pengguna ChatGPT? Bagus. Ini pertanyaan bagus. Gue juga kagak tahu. Kita tanyain ke ChatGPT. Sama tanyain ke Gemini. Dua sekaligus ditanyain. Jawabannya gimana? Yang pasti Amerika nafsu. Berpotensi mengurangi, tapi dampaknya kemungkinan tidak akan drastis. Oke. Keunggulan DeepSeek nawarin kemampuan yang kompetitif terutama di bidang program matematika, biaya yang sangat rendah. Ini menarik bagi pengguna yang mencari alternatif yang lebih terjangkau. Akses gratis DeepSeek dapat menarik pengguna baru yang males bayar AI. Oke. Keunggulan ChatGPT mempunyai user yang banyak, mapan, reputasinya kuat, terus menggunakan OpenAI itu perusahaan di belakangnya ChatGPT ya. Terus ngembangin ChatGPT, fitur-fiturnya dibagusin. ChatGPT memiliki kelebihan dalam mengolah bahasa. Jadi dia bahasa kuat banget. Kalau si DeepSeek itu lebih ke programming kayaknya ya, programan matematik. Oke, beda target sih sebenarnya. Saya banyak pakai ChatGPT buat nulis. Jadi saya nggak keluar dari ChatGPT. Faktor lain, kemudahan, fitur fungsional, dukungan komunitas. Nah, komunitas ini yang paling kerasa adalah tadi Olama. Olama nempelnya ke ChatGPT sih sebenarnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, nggak dijawab kan dia? Oh, dijawab. DeepSeek AI asal Tiongkok diklaim sebagai performa sebanding dengan O1 milik OpenAI. Model ini dilatih dengan biaya yang jauh lebih murah, menggunakan sumber daya optimal. Telah menarik perhatian luas, bahkan sempat menggeser posisi gratis di App Store iOS Amerika. Mengisi berbagai sektor di Tiongkok, rumah sakit. Ini di Tiongkok ya, di Cina. Di Indonesia nggak ada datanya. Data terbaru penyuluh aktif OpenAI melampaui 400 juta, meningkat 300 juta Desember lalu, menunjukkan bahwa meskipun DeepSeek menawarkan kualitas yang kompetitif, pengguna ChatGPT terus tumbuh. Secara keseluruhan, DeepSeek menawarkan alternatif, mungkin mempengaruhi preferensi sebagian pengguna. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pengguna ChatGPT terus meningkat. Jadi ini duanya bersaing lah, menawarkan pilihan bagus. Kalau saya saran buat anda, ini boleh dipakai buat nanya segala macam, tapi sarannya sebaiknya kalau mau gila, kita belajar bikin sendiri pakai Olama. Duitnya lebih kenceng lagi soalnya. Kalau yang bikin sendiri lebih parah lagi duitnya. Itu kalau mau nanya duitnya parah, nanyanya sama Pak Agung. Kata dia sumber duitnya di sebelah sono.
Ini ada pertanyaan. Banyak banget pertanyaan ya. Ini udah. RISE, Role, Input, Step, Expectation. ROSE, Role, Objective, Scenario, Evaluation, Solution, Step. Wah, ini teknik ngeprom. Oke. Bikin prom-prom supaya dapat sesuatu yang bagus. Tapi sering-sering latihan lah, bukan sering pelatihan maksudnya, sering pakai. Nanti kita dapat prom yang lucu-lucu. Kalau mau gila sih bikin sendiri. Suatu negara dalam 10-30 ke depan terdapat bonus demografi. Waduh, ini urusannya politik nih. Namun saat ini terdapat kasus lulusannya tidak dapat menghitung serta membaca, namun tidak mengerti bacaan. Pemerintah menganggap kurikulum terhitung, sering guru dibebankan administrasi. Gaji guru dosen kecil, betul. Di sisi lain masyarakat maunya pendidikan murah, sedangkan pemerintah lebih memikirkan solusi jangka pendek sampai 5-10 tahun ke depan. Hitung berdasarkan logika matematika solusi terbaik. Ini jadi pertanyaannya, ini curcol kali ya. Tapi ginilah, kalau saya, ya dosanya ada di pemerintah, kita semua juga perlu ngasih tahu pemerintah sih. Tapi kira-kira ginilah cara berpikirnya. Hari ini ada sekitar 5-6 juta anak, sebenarnya 6 juta sih, anak yang masuk SD setiap tahun. Sementara yang lulus jadi sarjana cuma 600.000. Saya kebetulan pernah ngajar anak-anak Papua 3 tahun, 4 tahun ya lupa lah, ngajar anak Papua. Jadi memang mereka nggak bisa baca tulis parah, apalagi menghitung parah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gurunya ngejar target. Pokoknya udah gue ajarin, masalah anak ngerti apa kagak, gue nggak peduli. Terus gimana caranya supaya anak-anak bisa lulus UNBK zaman dulu ya. UNBK ya dikasih tahu jawabannya waktu ujian sama gurunya. Parah, segitu parahnya di Papua nih. Makanya mereka nggak pinter gitu. Jadi ada masalah besar sih. Karena input 6 juta, outputnya 600.000. Jadi harusnya pemerintah harus ngerubah polanya supaya input 6 juta di SD, outputnya 6 juta sarjana. Nah, itu baru keren banget sih. Gitu. Nih, tapi itu cerita panjang lah kalau diobrolin mah. Ini Mas Sandi, izin tanya. Jika kita membuat buku atau makalah sejenisnya, apabila kita menggunakan ChatGPT untuk membantu dari segi materi, apakah sah bila ChatGPT dimasukkan sebagai dalam daftar pustaka? Nggak ada formatnya buat masukin ChatGPT sebagai daftar pustaka, nggak bisa. Jadi daftar pustaka harus berupa tulisan lagi atau web. Yang diakui sekarang masih web ya. Web itu yang kalau dicek URL-nya informasinya masih sama. Kalau ChatGPT dicek URL-nya pasti informasinya berubah-ubah terus. Jadi nggak bisa dimasukin daftar pustaka. Jadi ChatGPT nggak bisa dimasukin daftar pustaka, tapi ChatGPT bisa dipakai untuk membantu kita menulis buku gitu. Coba masukin sebagai prompt di ChatGPT mengganti kurikulum. Maksudnya gimana? Mengganti kurikulum. Ini saya masukin prompt. Oke. Mengganti kurikulum. Nih, kalau buat orang yang bikin prompt, ini prompt membingungkan sih sebenarnya. Karena cuma 2 kata, kurikulum apa, harusnya presisi sih. Harus misalnya, saya kasih tambahan ya, kurikulum sekolah dasar untuk harus panjang loh, pelajaran matematika. Kayak gitu. Dan harusnya ada argumentasinya juga. Kalau mau presisi hasilnya. Kalau cuma mengganti kurikulum, bingung dia jawabnya ntar. Gitu. Jadi kita harus membiasain diri kita sendiri bagaimana kita presisi memberikan perintah atau menjawab. Kita nggak bisa cuman ganti kurikulum, nah, bingung dah. Kalau udah kayak gini, dia bisa jawabnya lebih bagus, kira-kira gitu. Ini saya sambil nunggu ya, ini dia bingung soalnya. Ini pertanyaannya ganas sih sebenarnya, dia sampai pusing sendiri harus nyari. Saya lanjutkan ke Pak Danu.
jika kita membuat buku mengenai anutan AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, bagaimana caranya pemakaian AI tersebut yang bijak agar buku yang kita buat bisa membuat manfaat buat pembacanya. Ini sebenarnya bukan masalah buku tentang AI ya, tapi intinya gini, tentang bantuan. Jadi gini, ini menulis buku bukan soal AI aja, buku apapun sih sebenarnya. Buku ini pengalaman Ono ya, pengalaman saya sih. Buku hanya akan bermanfaat kalau ada contoh. Jadi buku yang bermanfaat bakal laku keras sih sebenarnya. Jadi paling gampang pakai contoh. Dengan cara itu, nah ini udah mulai keluar nih urusan apa sih, kurikulum tadi. Ini bisa dilihat, ini kurikulumnya. Tapi ini belum detail nih kurikulumnya, ini baru global aja. Oke. Nah, untuk nulis buku harus ada contohnya satu. Karena dari contoh itu si pembaca, kebanyakan orang nulis buku bentuknya teori. Nah, itu orang baca males sih sebenarnya, jujur orang males baca teori. Orang lebih suka baca contoh. Nah, tapi contohnya, dalam contoh kita harus ngarahin si contohnya supaya si teori yang kita terangkan jadi masuk dalam contoh. Nah, misalnya soal AI tadi ya, ya udah kasih contohnya gini, buatkan subbab tentang cara membuat prompt subbab sebuah buku tentang ini saya ambil ya. Oh, ini tentangnya jadi 2 kali saya nulisnya. Tentang bantuan AI. Saya baca ulang nih. Tentang disertai contohnya. Oke, saya baca perintahnya. Buatkan subbab buku tentang bantuan AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, tentang cara membuat prompt yang baik, disertai contoh-contohnya. Nah, ini bisa jadi subbab nih. Udah di enter, nanti dia mulai bikin. Yang penting harus jelas, kita pengen ada contohnya, kita pengen ada referensinya, kita pengen ada dalilnya. Jadi jangan cuma nulis doang, tolong tulis contohnya apa, tolong tulis dalilnya apa. Misalnya kalau mau gombal, contohnya jangan cuma 1, contohnya ada 2 atau 3 gitu. Nah, jadi cara nulis promptnya harus spesifik kayak gitu tuh. Kalau enggak susah. Dan ini udah enak banget, mau bikin buku apa aja jadi enak gitu. Kalau teman-teman semua baca buku saya, pasti ada contoh. Karena yang contoh ini yang bakal laku keras. Contoh ini akan dicari pembaca. Pembaca tuh males baca teori sih sebenarnya, jujur. Orang baca teori, apalagi teorinya, Anda misalnya cyber security ya, teorinya cuma gini aja. Anda harus bikin password yang panjang, harus dirubah tiap 3 bulan, harus ada 2-factor authentication. Males kan? Jadi contohnya, kalau dengan contoh bisa gini caranya. Tolong buatkan juga contoh bagaimana cara membuat password yang panjang. Buatkan contoh aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita membuat password yang baik, kayak gitu. Buatkan contoh rumus-rumus supaya password yang panjang ini bisa diingat, gitu. Nih contoh bikin prompt ya. Ini membuat prompt yang efisien, sangat penting membuatkan respons yang optimal dari AI seperti ChatGPT ini. Dilengkapi dengan contoh-contoh. Nih contoh, berikan instruksi yang jelas dan spesifik. Kalau kurang spesifik kayak gini tadi tuh, ubah kurikulum. Kayak gini kan, jelaskan tentang teknologi ya, bingung sih AI-nya. Jadi harus spesifik banget. Jelaskan tentang teknologi cerdas buatan dalam 5 tahun terakhir di Indonesia atau gimana kayak gitu. Menggunakan open source. Nah, itu lebih seru lagi nih, spesifik banget. Oke. Terus gunakan pertanyaan terbuka.
Ini tertutup. Apakah Python adalah bahasa pemrograman? Ya bego aja nanya kayak gitu. Jelas-jelas Python adalah bahasa. Kalau nanya kayak gini bingung dia kan. Kalau ini lebih enak. Apa saja kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python dibandingkan JavaScript? Jadi harus ada isunya apa, ada sedikit teori, ada contoh. Selalu gitu. Isu, teori, contoh. Ini juga sama nih. Isu, teori, contoh. Tentukan format dan gaya bahasa. Ini, nah contoh. Nah saya suka, saya bikinnya sering kayak gini ya. Buatkan poin tentang apa. Buatkan tulisan paragraf pendek tentang ini. Nah ini penting banget ini sebenarnya formatnya. Kalau nggak dia bingung, dia akan lebih ke arah poin sih biasanya kalau AI. Kalau saya, kalau lagi nulis buku kan maunya paragraf. Kalau paragraf mau spesifik juga bisa dibikin gini, tuliskan 3 atau 4 paragraf mengenai apa gitu. Kalau mau lebih spesifik lagi, ini kan perubahan iklim terhadap ekosistem laut di Laut Jawa, Indonesia, untuk perkiraan tahun 2026 misalnya gitu. Jadi spesifik banget sih. Kalau nggak gitu, bingung dia. Nih berikan konteks yang memadai. Nah ini cuma satu kalimat ya. Kalau saya bikin konteks biasanya panjang, bisa sampai 2-3 lembar konteksnya, supaya si AI-nya itu jadi bagus tulisannya. Jadi konteksnya bisa panjang banget. Jadi konteks ini penting banget. Ini membatasi ruang lingkup. Ini ruang lingkup nih ya. 3 inovasi, bidangnya energi terbarukan. Ini ruang lingkup. Gunakan bahasa yang sederhana dan tepat. Oke, jelaskan konsep machine learning gitu. Ini ngasih perintah ke dia dikasih perintah supaya bahasanya nggak bikin pusing kepala. Nih, emang kalau saya, ada nggak ya? Nggak, udah saya delete tadi. Saya lagi bikin soal sih sebenarnya buat orari. Bahasanya gini banget sih sebenarnya. Pisahkan instruksi konsep menjadi bagian-bagian lebih sederhana gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang konsep yang kompleks, kita nanyanya dalam bentuk sederhana. Kalau ini jadi ini kan ini sebenarnya lebar banget. Terus ini mulai di split sama dia pertanyaannya. Kalau saya biasanya ini satu prompt. Ini satu prompt. Biasanya si ChatGPT ini prompt ini kita masukin. Ini dia masih akan mengingat jawabannya. Terus kalau kita kasih prompt kedua, dia akan pakai jawaban yang pertama ini buat jawaban lanjutan yang keduanya. Jadi ini ada 3 prompt nih sebenarnya. Ini prompt pertama dikirim, prompt kedua, ini prompt ketiga. Oke. Kira-kira kayak gitu dah. Seru kan? Enak lo belajar kayak gini, asli enak. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ini dibebankan administrasi. Ini pertanyaannya bingung Pertanyaan yang mana ini mah pernyataan ini mah, yang di atas ini pernyataan. Oke. Saya ambil aja nih pernyataannya, saya ambil. Ini pertanyaannya, hitung berdasarkan logika awalnya solusi yang terbaik apa gitu ya. Nih gini ya. Nih gini ya. Nih kayaknya dia kasih konteks ini kondisi negara. Lulusan SMA tidak bisa apa segala macam. Nih ambil, ya udah tinggal diginin aja. Ini harus pada belajar bikin pertanyaan dan pernyataan. Nih pernyataan bingung ini. Dia search.
Oh, ini pertanyaannya hidup berdasarkan logika matematika. Cari solusi yang terbaik. Oke. Ini kalau mau jujur, cara main kayak gini sebetulnya kalau lebih seru adalah kita benar-benar ngelihat data sih. Cuman ini kalau main data bukan ChatGPT, itu makanya mesin learning. Kalau mau tahu yang ini, contoh, saya kasih lihat data beneran aja, biar pada mabok deh lu pada. Saya masuk ke Orange, data mining, ini Orange. Saya akan masuk ke UMKM, tar. Nih, ini contoh, ini data beneran. Data usaha kecil menengahnya dari Kementerian Koperasi dan UMKM, datanya seperti ini. Jadi kalau mau ngitung kita nggak boleh, kalau mau serius kita nggak bisa ngarang sih sebenarnya datanya. Oke. Ini data ngarang kalau yang tadi pertanyaannya. Kalau saya datanya data beneran, udah data beneran dipakai. Di sini ada kolomnya, sebetulnya data aslinya ada sekitar 200 kolom. Data benerannya ada sekitar 13 juta data. Kolomnya ada 200. Saya cuma punya sekitar 30-an kolom atau berapa ya, lupa. Ini, dan saya cuma punya 1000 data. Dari 13 juta saya dikasih 1000. Di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, modal, bulan beroperasi, tahun mulai beroperasi, jenis kelamin, disabilitas, status pengusaha, pendidikan, skala usahanya semua mikro, kategorinya apa. Nah, kalau ngelihat kayak gini bingung, asli. Jadi kalau udah ngelihat kayak gini, ini nggak bisa pakai ChatGPT ya. ChatGPT untuk nganalisa data seperti ini pusing kepala dia nggak bisa. Jadi ini udah mainnya mesin learning. Ini saya analisa pakai mesin learning, beda topik sebenarnya. Nah, kesimpulannya sederhana sih. Jadi kunci yang utamanya adalah ini, omset sama modal. Jadi kalau modal besar, omset pasti besar. Kira-kira gitulah. Modal dinaikin, pemasukan naik. Nggak ada urusan sama pendidikan. Mau pendidikannya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dikasih modal gede, omsetnya gede. Selesai. Yang seru buat saya adalah gimana caranya modal dikit, omset gede. Itu yang jadi menarik. Nah, itu baru kelihatan bedanya. Nah, modal kecil, omset besar. Kalau modal kecil, omset kecil itu terjadinya kalau dari data yang ini ya, modal kecil, omset kecil itu banyak terjadi di yang pendidikannya rendah, SD, SMP, SMA. Rata-rata modal kecil, omset kecil. Nah, modal kecil, omset besar rata-rata di S1, S2 itu modal kecil, omsetnya besar. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata anak-anak S1, S2 itu main di sini metode pemasaran, penggunaan teknologi. Ini kalau dilihat nih S1, S2 nih rata-rata. Yang non digital, yang pasar biasa itu SD, SMP, SMA. Tapi kalau udah mulai pakai e-commerce, elektronik, itu S1, S2. Gitu. Mereka aja kaget waktu saya kasih lihat. Ini hasil perhitungannya, hasil klasifikasinya, ternyata menunjukkan bahwa orang-orang S1 yang bisa survive di Indonesia kalau modal kecil, omset besar. Jadi kalau mau bangsa ini bagus dengan modal kecil, omset besar, mau nggak mau semua harus bisa mencapai S1. Kalau cuma SD, SMP, SMA susah buat dapetin omset besarnya tadi dengan modal kecil. Karena yang bisa memaksimalkan dunia internet itu rata-rata pendidikannya S1 lah. Pokoknya orang pinter lah yang bisa pakai internet yang bagus. Kalau nggak pinter susah, kira-kira kayak gitu. Nah, kesimpulan itu nggak bisa didapat pakai AI biasa. Ini udah pakai mesin learning kalau udah yang ini gitu. Jadi ini pertanyaan yang ini sebetulnya nggak bisa nanya kayak gini aja ke si ChatGPT. Tapi kita lihat aja lah ChatGPT jawabnya kayak gimana. Ini ChatGPT jawabannya jawab legal formal sih sebenarnya. Nah, ini kan jawabannya kayak gini. Garing kalau buat saya sih. Saya nggak bisa estimasi apa aja. Ini mah, ya orang partai juga jawabnya kayak gini lah. Garing dah. Gitu. Ini kalau buat saya garing. Gitu. Karena nggak ada angkanya. Kalau mau serius, pakai angka. Gitu. Ya. Yeah. Jadi kalau mau serius harus punya angka. Harus punya file yang seperti yang saya pegang ini loh. Oke, baru bisa jawab yang seserius itu. Dan saya biasanya analisa yang level ini ya.
Kalau mau serius pengen nganalisa yang level yang kayak ginian, silahkan masuk ke folder saya share aja. Drive, ini ada PDF free ebook. Salah. Oke. Saya copy paste ininya ya, linknya. Saya paste di chat. Ini dia. Oke. Ini adalah buku-buku tulisan-tulisan saya, ada buku segala macam. Khusus untuk AI, di sini bukunya. Buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data. Ini kalau dibaca, ini buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data. Ini bukan ChatGPT, ini adalah machine learning, beda sama ChatGPT. Ini lebih parah sebetulnya, nggak banyak orang yang nguasain ilmu yang ini. Ini dipakai untuk saya ngasih training BPKP, BPK, Dirjen Anggaran segala macam, termasuk KSP, Kantor Staf Presiden. Jadi mereka nggak pakai ChatGPT, mereka dari data Republik Indonesia, bentuknya angka. Dari angka-angka itu dia melakukan klasifikasi dan dia melakukan perdukunan, dia melakukan forecasting ke depan, kira-kira program apa yang bisa dikerjakan di Indonesia, efeknya kayak gimana, dampaknya kayak gimana. Misalnya contoh dampak adalah berapa persen rakyat Indonesia bisa kita jadikan berubah dari ekonomi dari yang ekonominya lemah menjadi ekonomi yang lebih sejahtera, berapa persen. Ada hitungannya, makanya persen keluarnya. Jadi ini kayak gini. Ini lumayan, ada sekitar 260 halaman. Buku beneran, serius. Silahkan dibaca-baca. Tapi ini nggak ada urusan sama ChatGPT, beda banget sama ChatGPT ilmunya ya. Silahkan dibaca aja, ini ilmu beda banget. Oke. Udah jam 8 nih. Saya harus ini masuk ke Zoom yang lain. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, silahkan disebarin tuh linknya ke seluruh bangsa Indonesia juga boleh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup, saya sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.